Sugeng Enjang, Sugeng Enjang, selamat pagi. Cucunya Ayang, Til Gemandil Gentiwati. Cerita sang kinasih, sang ksatrio banyak sekali didengungkan, dikumandangkan, bahkan di negeri Antahbara, entah di barat sana juga mendengungkan sang ksatrio. Kalau Eyang punya cincin yang gajah dan yang naga, dan seperti ugo Wangsit Siliwangi mengatakan asih asah asuh. Sang kinasih, sang ksatrio itu sendiri memang asih, asah, dan asuh. Asah itu seperti gajah. Gajah atau Ganesha itu sangatlah cerdas, penuh dengan pengetahuan, cerdas, maka kepalanya besar. Itulah asah, mengasah kecerdasan kesadaranmu sebagai bangsa Nusantara. Warisan leluhurmu itu asah, Til Gemandil Gentiwati. Dan asuhnya mengasuh, ngemong. Sudah cerdas, beliau mampu ngemong, mampu bersabar. Seperti kerbau, bukan kerbau yang bodoh. Sabar, ngemong, narimo. Itulah sifat sang kinasih. Kali ini yang akan membeberkan banyak hal tentang sang kinasih, sang ksatrio itu sendiri. Asah, mengasah pikiran, kecerdasan seperti gajah, nih ya. Gajah. Asuh seperti kerbau, mengasuh. Sabar. Dan asihnya mampu mewujudkan menjadi jati diri manusia yang asih, penuh belas kasih. Tetapi sang ksatrio ini bukanlah pendeta, makanya disebutkan bukan begawan tutu pandito, bukan. Yang begawan adalah pandito. Tapi kali ini sang kinasih, sang ksatrio itu tutu begawan, tutu pandito. Kenapa bisa seperti itu? Karena seorang ratu yang adil atau seorang raja, dia adalah ksatria. Keilmuannya adalah Bhairawa. Dia harus menjadi pemenang, penguasa, mengalahkan pemimpin-pemimpin yang penuh serakah, yang penuh kekejaman. Kalau hanya pendeta, maka akan dibabat habis. Maka saat ini beliau mempelajari ilmu Bhairawa, kesaktian tingkat tinggi, kepunyaan Mahadewa. Nah, apakah sang kinasih itu dari orang biasa atau berkasta biasa? Artinya dia hanya mempunyai DNA manusia biasa, bukan DNA alien. Til Gemandil Gentiwati, sang ksatrio ini bukan dari kasta yang biasa-biasa saja.
di hadapan para dewata, kasta dia tinggi. Ya, karena dia tidak mempunyai sifat iri dan dengki. Dan sesuai dengan ajaran yang samar, orang Gumunan. Kamu bayangkan saja, ketika seseorang itu ditugaskan untuk pergi di dunia luar yang penuh gemerlap, pastilah tertarik, pastilah Gumunan, dan akhirnya haho-hahi hi-hai-ho. Tapi sang kesatria tidak seperti itu. Sang kesatria fokus dengan apa tujuannya, yang menjadi tujuannya. Dia pernah merasakan banyak hal yang dia rasakan. Makanya dia tidak Gumunan, tidak kagum, mudah kagum. Karena beliau itu berbeda. Di tempat kita, Adil Kumandil Gendowati dan Silbringsing, orang mudah kagum. Diajarkan sesuatu tentang pengetahuan, doktrin dan dogma, sudah cium tangan, cium kaki, nyembah-nyembah. Layaknya kamu itu adalah orang on, ya. Diberikan kisah-kisah yang fiksi, melambung tinggi, dan kamu sudah cium tangan nyembah-nyembah. Itu artinya kamu gak punya imajinasi, jadi kosong. Asahnya tidak diasah, kesadaran tidak diasah. Itulah sifat yang Gumunan. Maka ketika orang itu orang yang Gumunan atau orang yang mudah, ya, wow, maka kamu tidak akan menjadi sang kesatria. Sang kesatria itu berkelana ke negeri antah berantah di barat kemanapun, tetapi hatinya tetap Nusantara, jiwanya tetap jiwa Jawa, jiwa yang mencari. Jiwa Jawa adalah jiwa yang mencari, bukan jiwa yang dikasih tahu haho-hahi hi-hai-ho, cium tangan cium kaki. Hai Til Kumandil, engkau adalah petualang. Nenek moyang leluhurmu adalah penakluk dunia, penguasa dunia. Ya, itulah bedanya sang kesatria dan dirimu. Dirimu kena doktrin, kena dogma, cium tangan sampai dijilat-jilat, malu sekali. Engkau malu harusnya dengan leluhurmu yang dimana diceritakan leluhur Nusantaramu ini adalah leluhur yang tidak bisa ditaklukkan oleh bangsa manapun. Menaklukkannya mau lewat doktrin, dogma, cerita-cerita fiksi, cerita-cerita apa, tetapi leluhurmu orang Gumunan tidak silau, karena jiwanya jiwa Jawa, jiwa yang mencari, jiwa yang mengerti, dan jiwa yang memahami. Yang katakan sekali lagi kepadamu, Til Kumandil Gendowati dan Silbringsing, jilatlah tanganmu sendiri, ciumlah tanganmu sendiri, dan ciumlah kakimu sendiri. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.